Halo Mbak Dev, Halo. asik. Aku tak lagi persiapan berapa hal dulu. Oke, ini kayaknya layarku kebalik. Masih Nah, kelihatan kalender. Oke. kalendernya. Nah, Mbak Dev lagi sibuk apa nih minggu-minggu ini? Hmm, Seperti biasa, ngurusin membership di Project Multatuli. Project Multatuli. Nanti kita kalau banyak ya soal Project Multatuli ya. Ini kita kedatangan tamu Siap. Mas Teguh. Wah, Mas Teguh. Nih, kamu langsung ketemu idolamu Oh, nih, Devi Nayu nih. halo Halo. Mbak. Salam kenal. Kenal Mbak. Ini ada Mbak Devina juga nih, Devina Gunawan. Nonton. Nah, Dadak diajak ini Mas Teguh. spesial hari ini kita akan kedatangan dua dua pencari hikmat lah kalau dalam bahasa saya ini. Saya masih kontak-kontakan sama Mbak Leli. Mbak Leli lagi ada Zoom, tapi harusnya dia kelar jam 4 ya. Nah, hari ini tuh kita akan masuk ke konsep kebahagiaan, tapi di realm, bahasanya realm banget ya. Di realitas yang lebih, apa ya, kalau bahasa saya, hari ini kita coba pakai perspektif seorang jurnalis. Hari Senin kita punya IG Live, perspektifnya seorang pendidik, seorang guru, atau seorang yang mensupport pendidikan. Hari Selasa ada Mbak Devina sini juga. Kita, Mbak Devina Gunawan, ya. Kita punya IG Live dengan perspektif sebuah keluarga, relasi ibu dan anak yang sama-sama suka baca. Dan hari ini kita kedatangan Mbak Devina Yu dan nanti Mbak Laili, Mbak Tias nyebutnya, dari perspektif seorang jurnalis. Lebih enaknya jurnalisme ya Mbak ya? Atau apa yang lebih enak bahasanya? Sebenarnya aku bukan jurnalis karena apa ya, nggak pernah dilatih menjadi wartawan sih, Mas. Tapi memang kerjanya dari dulu di bidang jurnalisme. Nah, jurnalisme atau jurnalistik ya sebetulnya, lebih tepatnya ya. Saya kadang suka Jurnal rancu di dua kosakata itu tuh. Jurnalisme bidangnya, jurnalistik itu cara kerjanya, metodenya. Karena kan tidak salah kita mengundang Mbak Devi Nayu untuk kita berdiskusi di sini. Makanya temanya hari ini tuh cukup unik, yaitu kalau kemarin tuh lah aku bakal bahagia gitu kan ya. Jadi sebelum menyambut Butopia, Butopia adalah salah satu apa ya, festival yang belum ditunggu-tunggu, itu festival ditunggu-tunggu oleh teman-teman Perlip Pustiawati Setiawan. Butopia itu kayak festival yang ditunggu-tunggu, lalu kita mengangkat tema soal rebalance, bagaimana orang dari pandemi itu penuh tekanan, lalu dia berusaha untuk mencari titik seimbang ya. Lalu maka konsepnya adalah rebound, seperti seorang penari yang melompat dari trampolin. Begitu dia melenting ke atas, dia berusaha seimbang agar tidak jatuh, sehingga dia bisa make another jump, make another bounce gitu kan, gitu kan. Itu gagasannya seperti itu. Makanya kita ngomong soal dalam konteksnya kebahagiaan, karena setiap orang kayaknya orang tuh hidup untuk mencari apa sih? Mencari uang ya betul, tapi secara dasariah bisa jadi setiap orang itu hidup untuk mencari kesehatan. Ya, bisa juga orang-orang itu hidup untuk mencari kebahagiaan. Nah, perspektif kebahagiaan itu kan banyak kan ya. Nah, maka hari ini kita kedatangan Mbak Devi Nayu dan Mas Teguh. Mas Teguh juga cerita ya, Mas Teguh ini siapa gitu kan ya. Oh, ya. Karena Mbak Devi Nayu kebetulan seorang apa ya, Saya buruh pembaca kata-kata gitu ya. Multatuli. Buruh kata-kata gitu Pak ya sebetulnya, apa-apa. Baru kata-kata. Kulit tinta gitu ya. Boleh. Yang penting buruh lah Tapi depannya. Tapi bukan kuli tinta aja karena nggak menggunakan tinta ya. Kuli keyboard mungkin ya, karena mengetiknya dengan keyboard QWERTY kan ya. Kuli QWERTY lah, kuli QWERTY karena hariannya itu selalu membuat konten yang mendidik, yang menginspirasi dalam bentuk rangkaian kata-kata jadi frasa, jadi kalimat. Maka konteksnya adalah apakah ada bentuk lain dari bahagia? Karena apa? Karena setiap harinya mungkin juga ya, Mbak Des cerita ya. Setiap harinya selalu ada cerita-cerita yang mungkin tidak masuk trending topik gitu kan ya. Beda dengan kalau kita ada berita soal Mandalika langsung trending topik. BTS ulang tahunnya Suga gitu kan ya, langsung trending topik gitu kan ya, atau Rara Sang Pawan langsung trending. Mungkin Mbak Devina itu berhadapan dengan kisah-kisah yang secara media komersil itu tidak trending topik, tapi itu nyata, itu ada dan itu terasa gitu. Dan itu terangkai dalam satu kesan itu duka gitu. Nah, maka kita ntar ngobrol sama Mbak Devina, apakah ada bentuk lain. Nah, sebelum kita ngobrol yang serius, katanya Mas Teguh nih. Mas Teguh,
Mas Teguh ini pengen join di sini karena dia mendengar ada Mbak Devi Nayo yang akan berbicara, bercerita dari Project Multatuli. Ya Mas Teguh ya? Iya, karena saya membaca Multatuli. Wah, terima kasih. Udah jadi kawan M belum, Mas Teguh? Heeh. Mungkin belum tahu Mas Teguh itu kawan M itu apa? Apa? Kawan M. Kawan M? Ntar. Belum? Nah, Mbak Nanti Devi kita bisa bahas cerita ya. tuh. Nanti, Oh, sekarang Kawan aja. Multatuli ya? Oh. Ini Mbak Leli sudah mau join. Oke. Oh, udah masuk. Oh, sorry. Halo. Dimaafkan. Halo, dimaafkan. Halo, Waduh. Mbak. Aduh, kameranya kebalik tadi, sorry. Gak apa-apa. Lama nggak jumpa nih. Iya, kan pandemi katanya. Pandemi katanya meskipun. Tapi masih sering nongkrong juga nih di IG-nya kayaknya. Mungkin IG-nya kamu ngelihatnya kemarin-kemarin kali ya, tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Nah, sambil kenalan ini kan, ini baru pertama kali semua nih di IG Live ini, Mbak Devina, Mbak Tias, sama Mas Teguh. Mari kita saling sapa dulu, halo, salam kenal. Halo, Mbak. Salam kenal, Mas Teguh. Halo, salam kenal, Devin. Mengajak Mbak Tias tuh gak mudah kan, dia tuh orang sibuk banget kan ya. Sangat-sangat sibuk kalau menurut saya itu kan ya. Makanya jadi yang spesial banget hari ini kita bisa kedatangan dua pencerita, Devi Nayo sama Mbak Tias. Nah, kita langsung mulai ya. Kita mulai dari, ini saya sudah menyiapkan data pertanyaan nih sebetulnya. Tapi simpelnya gini, Mbak Dev, dirimu tuh sedang sibuk apa loh? Karena kalau saya lihat di IG-nya Mbak Dev itu tuh punya ciri khas, yaitu Devina Rich. Nah, bahkan sampai 300 postingan, Mbak Devina tuh bikin hashtag sendiri, atau mungkin kalau bahasa app-nya tuh, Mbak Devina tuh bikin keyword sendiri, Devina Rich, kayak merek labelnya Mbak Devina. Nah, lupa sih Mbak, ada postingan di buku, tapi di sisi lain, saya juga melihat Mbak Devina ini kok suka memposting sesuatu, ini. Suatu kali Mbak Devina posting di IG story-nya tentang game oligarki gitu. Oh, saya baru tahu ternyata Mbak Devina kerja di sebuah media gitu, portal media. Nah, saya berpikir, ini Mbak Devina suka baca buku, kerja di media. Nah, sebetulnya kesibukannya apa? Lebih sibuk di hobinya atau sibuk di karirnya Mbak Devina? Ya, tentu saja karir, Mas. Kan itu yang Karir. bisa melancarkan hobi. Ya. Ya, Udah itu jadi dong saya jawabannya. kerja di Project Multatuli, kan memang baru beberapa bulan ya, tapi sebenarnya saya sejak lulus kuliah memang kerja di media. Nah, hubungannya mungkin dengan hobi ya karena membaca, jadi tertarik sama banyak hal, terus saya merasa bahwa kerja di media itu menyalurkan hobi saya itu, karena jadi saya jadi bisa baca dan bisa menulis juga kadang-kadang, meskipun ya sekarang udah jarang banget menulis karena memang posisinya bukan sebagai penulis ya di Project Multatuli. Tapi juga pada dasarnya dua hal itu sama sih buat saya, sama-sama belajar dari cerita, mau fiksi atau non-fiksi, mau siapapun yang menulis, mau dari sudut pandang akademis atau wartawan, tapi ya sama-sama belajarlah tentang dunia ini dan relasi kita terhadap manusia lainnya. Gitu. Dalam ya, jawabannya langsung relasi antara manusia. Ini saya merasa ada yang feedback, ini dari siapa kira-kira? Ada suara kedobel-kedobel. Apakah teman-teman juga merasakan ada suara kedobel? Iya, Jika tidak ada, berarti juga mungkin aku juga sama. Kalau masih dirasa aman, kita lanjut aja ya. Tapi kalau dirasa nggak aman, mungkin langsung kita bahas apa kita live dulu, terus join lagi. Mas Teguh aman? Aman, Aman, tapi ada Mas. sih itu ya, suara double-double gitu. Double-double mungkin gitu ya? harus pakai earphone, Mbak Tis. Ya, mungkin harus pakai earphone, Mbak Tias. Mbak Tias tuh punya banyak earphone. Ini sambil Mbak Tias. Berarti ada earphone nggak, Mbak Tias? Ada sih harusnya, cuman aku cari Ada. dulu ya sebenarnya. Nah, sambil kita nunggu Mbak Tias cari earphone, saya mau tanya Mas Teguh nih ya. Mas Teguh, dirimu itu begitu menggandrungi Project Multatuli tempat Mbak Devina menggantungkan harapannya untuk membaca atau beli buku itu mungkin ya, atau beli Kindle gitu kan ya. Nah Mas Teguh, ada apa? Ada apa dengan Project Multatuli?
Aku pindah dulu ya, kayaknya ada suaranya gempa. Cuma di sini, oke. Nah, sambil nunggu Mas Teguh pindah tempat, saya ke Mbak Devian lagi nih sekarang. Ini pertanyaannya yang lebih soal kebukustagraman Mbak Devi. Mbak Dev, kalau saya lihat di beberapa postingan Devina Ritz, itu ya, Oh iya. itu saya tuh melihat buku-buku Mbak Dev itu yang Mbak Dev pilih untuk Mbak Dev baca, itu buku-bukunya itu masuk dalam 12 buku pilihannya Obama. Ya, saya feelingnya gitu. Bukan feeling sih ya, saya ngeliat gitu. Kayak bukunya si Claude Coquelin, Crying in Haymarket yang bakal dibahas bulan depan sama Nonfiction untuk anak club ya. Sama Under a White Sky, The Nature of the Future. Nah, saya tuh pengen tahu, kepo nih, Mbak Dev itu membaca buku-buku seperti ini, itu lebih karena apa? Benaknya apa sih? Karena beneran ini dari reviewnya, rekomendasi dari Obama, atau karena memang Mbak Dev ya suka saja gitu? Kalau buku-buku yang Saya Mbak Dev malah baru kaji. tahu kalau itu masuk reviewnya Obama. Karena uh, kalau dijawab ya, sebenarnya pilihan buku itu kan karena penasaran aja sih semuanya. Karena kalau Claude Coquelin itu saya baca karena saya suka banget sama Anthony Doerr yang karena dia yang menulis juga All the Legs We Cannot See. Terus setelah All the Legs We Cannot See, saya jadi baca-baca lagi kumpulan cerpen dia. Terus setelah itu ada Crying in H Mart itu karena suka dibahas di BookTweet sama Bookstagram. Teman-teman saya banyak yang bahas, terus saya jadi penasaran juga. Sebenarnya saya emang suka memoir, makanya itu masuk gitu. Terus kalau yang ketiga, Under a White Sky, kebetulan memang karena jadi pilihan di buku nonfiction session. Jadi saya suka banget ikut book club untuk teman-teman yang belum tahu, namanya nonfiction session, itu kumpulnya setiap hari Minggu, di minggu terakhir di 1 bulan. Jadi kalau yang mau gabung pas banget nih, minggu ini bakalan ada, kita bakalan bahas bukunya Paul Bloom yang The Sweet Spot. Nah, kadang-kadang jadi setiap bulan pasti ada pilihan buku saya yang dipengaruhi sama non-fiction section itu. Cuma sisanya ya karena penasaran aja sih baca di mana soal satu buku atau artikel tertentu yang mengutip salah satu expert, terus ternyata dia nulis buku soal ini, oke, baca gitu. Atau ya kalau misalnya novel, kadang-kadang antara rekomendasi orang atau memang saya suka penulisnya gitu. Jadi nggak ngikutin Obama punya reading list segala macam sih, saya jarang banget udah ngikutin kayak gitu. Kalau di awal-awal baca buku mungkin masih tertarik ya sama listnya New York Times atau long Sunday listnya Times. dari apa namanya pemenang-pemenang award gitu, kadang masih ngikutin dulu. Tapi kalau sekarang udah lebih pilih sendiri aja sih. Atau kadang ya yang lagi diskon di Amazon gitu saya beli. Terima kasih Mbak Devina. Jawabannya sangat jujur ya. Malah baru tahu ya ini listnya Obama ya. Karena itu sempat trending di akhir 2021 tuh Obama ngelis 12 buku sebetulnya. Cuman 24 buku. Cuman yang tertangkap di saya hanya 12-nya itu seperti itu. Nah, kita katakan ke Mbak Lei ini. Mbak Tias ya sebutnya ya. Mbak Laili Tias. Mbak Lei, Mbak Tias. Jadi suka kagok ngomongin Tias lah ya. Ini tuh dari berbelas-belas bulan kita berteman ya Mbak ya. Berpuluh-puluh purnama kita saling mengenal ya. Ini rasanya kok saya kalau melihat IG-nya Mbak Tias tuh dari seorang pencari hikmah, lama-lama kayak Bookstagram ya sekarang ya. Karena kalau lihat IG-nya Mbak Tias tuh, ini kok mulai banyak nge-review buku nih kayak Mbak Devina kan, Devina Ritsanya bedanya punya perspektif yang unik. Ya terlebih saya lihat ini Mbak Tias nih nyampur-nyampur ini. Setahu saya Mbak Tias kan pembaca Merleau Ponty gitu kan ya, Merleau Ponty. Jangan kaget dengan nama itu ya Mbak ya. Itu filsuf yang bagi saya, nggak tahu gimana cara pikir, tapi Mbak Tias baca Merleau Ponty kan ya. Bahkan termasuk di bukunya Anthony Doerr kan juga Mbak Tias baca juga kan ya. Ya kan ya, sama kayak Mbak Devina sebutin tadi ya. Artinya, oh ya, saya sempat juga kenal Mbak Tias sebagai peserta aktif dalam lingkaran diskusi ya, entah itu diskusi soal women empowerment, soal pemikiran Yunani kuno, modern, post, pokoknya Platon juga gitu ya. Pokoknya segala yang berhubungan dengan yang berat-berat tuh selalu ada Mbak Tias. Bahkan sampai soal Arsene Wenger gitu kan ya. Kayaknya ini penggemar bola juga.
Nah, sebetulnya Mbak Le, kita pengen tahu Mbak Le itu aktif apa sih sebenarnya sekarang tuh Mbak Tias? Mbak Le, Mbak Tias, Mbak. Sampai banyak Sama banget aja yang mau dipanggil, mau Laili, mau Lai, apa Tias, terserah. Yang penting masih sesuai gitu ya. Kalau sibuknya apa, sekarang sih sebenarnya nggak sesibuk pada saat kalau waktu kita ketemu awal-awal ya, karena waktu itu kan kita ketemunya karena kebetulan sama-sama tersesat di jembatan Serong gitu, jadi dan nggak lulus-lulus kuliah filsafat, dan alhamdulillah untungnya kita berdua sudah selamat, sudah lulus walaupun pakai diancam-ancam, jadi sekarang kesibukan utamanya sih sama kayak Devina, bekerja, karir. Jadi buruh juga, tapi kalau saya nyebutnya sering apa ya, menyebut diri sebagai buruh pembangunan gitu. Jadi saya bekerja sebagai saat ini saya bekerja sebagai konsultan di salah satu UN Badan PBB, dan kebetulan Badan PBB-nya juga soal buruh gitu. Jadi ya buruh untuk badan buruh saat ini. menarik ya, buruh untuk badan buruh. Nah, tapi kalau dari pemilihan buku-buku yang dirimu posting ya Mbak ya, saya tuh menarik. Apalagi ternyata saya nggak nyangka Mbak Tias tuh baca Madeline Miller, kayak Mbak Dev juga. Ternyata juga baca Circe-nya, Circe lagi. Juga baca Madeline Miller karena alih-alih baca yang apa gue yang lagi trending itu bukunya Madeline Miller tuh yang kisah cinta Song of itu, yang Achilles. kaki Song ditembak. of Achilles. Achilles, soal Lester. Iya, Song of Ternyata Achilles. keduanya malah baca yang Circe kan ya. Si Putri Karena Song Matahari of apa ya? Achilles Saya sudah Aku lama. Itu udah iya dari benar, kuliah. aku baca dua-duanya. Iya betul. Heeh. lupa dua-duanya. Nah, Justru yang aku menarik adalah baca Kirke karena tahu Song of Achilles. oke. Itu oke Dan Mas Teguh ya. Mas Teguh ini apal banyak buku di sebenarnya. Oke ya buku itu ya, Madeline Miller ya. Oh, wah itu bestseller kalau Madeline Miller baik Song of Bestseller. Achilles maupun apa Circe ya. Nah, tapi ini Mbak, pada saat dirimu memposting bukunya Viktor Frankl gitu ya, yang ternyata baca juga yang Man's Search for Meaning gitu kan ya, itu kan sebetulnya seorang konsultan juga kan di bidang psikologi mungkin ya, atau di bidang apa ya, kejiwaan versi awal-awal kan ya. Saya kaget nih, Mbak Tias baca Viktor Frankl, kemudian baca juga bukunya Sally Rooney gitu kan ya. Apalagi yang terakhir postingan yang Beautiful World, Where Are You itu, Mbak Tias agak sedikit spesifik nih karena sampai memosting beberapa foto kan ya. Ya ada apa sih Mbak dengan Beautiful World-nya Sally Rooney ini sampai dirimu kayak ada ikatan sentimental dengan buku ini gitu loh. sebenarnya nggak cuman dengan Beautiful World Where Are You ya. Aku soalnya kalau baca juga mungkin sebenarnya agak-agak eklektik juga, tertarik dengan banyak hal, dan biasanya kalau lagi suka satu tema terus biasa apa ya, kayak down to the rabbit hole gitu, jadi cari-cari yang lain yang setipe, termasuk juga tadi soal Madeline Miller, mungkin karena memang aku suka Greek mythology gitu, jadi waktu itu sempat baca Song of Achilles, kemudian sebenarnya yang paling aku favorit itu justru Penelopiad-nya dari tiba-tiba aku lupa dari Atwood itu bagus banget. Kemudian Margaret baru Atwood abis ya. itu baca Margaret Atwood, baru kemudian waktu Kirke keluar karena aku baca Song of Achilles, jadi aku juga baca si Kirke. Kalau Sally Rooney sendiri sebenarnya aku juga ngikutin dari awal ya, dari pertama banget mulai dari Conversation with a Friend, kemudian Normal People, kemudian A Beautiful World itu. Kalau ditanya kenapa, mungkin karena aku ngerasa lebih ke kayak relevan aja gitu ketika membaca dengan apa yang dia tulis, ada relevansinya, atau juga aku suka tertarik dengan kisah-kisah yang memberikan perspektif yang berbeda daripada banyak yang diceritakan oleh banyak orang gitu. Sebenarnya itu juga tadi tema-tema dari novel-novel rewriting, aku bacanya rewriting ya, dari Greek mythology itu juga seperti itu. Kita tahu Odyssey, kita tahu kita tahu soal Troy gitu ya, tapi kan perspektifnya biasanya adalah perspektif yang sangat maskulin, perspektif ya yang ada di ditulis dari zaman dulu. Nah, tapi ternyata ada nih orang-orang yang mencoba menceritakan baru dari
tokoh-tokoh yang mungkin dianggap pinggiran gitu, mulai dari si Penelope, istrinya si Odyssey, atau Kirke yang ditemuin juga soal Odyssey, dan juga dari sebenarnya Achilles itu juga salah satu tokoh utama, tapi sebenarnya kan dia bukan yang main banget gitu. Dan itu menarik karena memberikan sudut pandang yang lain. Jadi itu juga kayaknya membuat aku lebih ke apa ya, kadang-kadang suka mencoba-coba aja sih. Mungkin aku nggak kenal, tapi jangan-jangan kalau dibaca ini ada perspektif yang menarik juga. Makanya jadi sangat eklektik gitu. Bahasamu mengingatkanku pada seseorang di jembatan Serong. Jadi Mbak Devina, Mas Teguh, saya tuh kenal Mbak Tias itu gara-gara apa ya, lingkaran membaca Yunani ya. Jadi sempat gila itu kita membaca mitologi dan pemikiran Yunani klasik ya Mbak ya, sampai kayak ini maunya apa, tapi Mbak Tias lebih sabar, lebih kuat perutnya daripada saya. Nah, thank you untuk insight-nya Mbak Tias. Nah, kita udah oke ya. Kita masuk ke bagian yang sebetulnya lebih cocok dengan tema kita. Nah, IG Live kali ini itu tuh tercetus temanya gara-gara beberapa bulan yang lalu itu, yaitu saya di awal, saat saya melihat Mbak Dev itu memposting game oligarkinya, dan saya ikut-ikutan tuh. Game apaan sih ini? Saya ikut-ikutan. Kok agak nyempet-nyempet ke nama politikus nih kan, ya, atau nama tokoh besar gitu kan ya. Dan kebetulan tanahnya sedang saya tinggal di tanah saat beliau berkuasa gitu kan ya. Saya main, kok menarik juga nih kan. Sampai tanya, oh ini tuh bagian dari Project Multatuli gitu loh. Terus saya ngomong ke Mbak Devina, Mbak ini bagus banget nih. Ada nuansa edukatifnya buat saya yang sebetulnya tidak politik-politik banget loh. Nah, Mbak Devina ngomong, oh Mas gabung aja jadi kawan M gitu loh. Saya bingung, kawan M tuh apa ya? Kayak Mas Teguh tadi tuh, kawan M tuh apa? Nah kita masuk nih. Mbak Dev, cerita dong sebetulnya apa sih di balik games itu? Lalu kawan M itu apa Mbak? Apakah programnya Mbak Devina? Apakah proyeknya Project Multatuli? Silakan Mbak Dev. Oke, jadi mungkin cerita soal Project Multatuli-nya dulu kali ya. Jadi untuk yang belum tahu, Project Multatuli itu adalah media gerakan inisiatif publik yang berusaha melayani yang dipinggirkan dan mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan. Jadi kita percaya dengan mengisi news desert di media Indonesia yang Jakarta atau Jawa sentris, terus pengalaman laki-laki yang diketengahkan, kita bisa melihat banyak perspektif yang dilewatkan, dan dengan cara itu kita bisa membantu mengawasi kekuasaan, karena kan salah satu fungsi media memang untuk itu ya. Kemarin baru nulis di Remote TV soal ini juga bareng sama Mbak Evi Mariani, Direktur Eksekutifnya Project Multatuli. Jadi memang Project Multatuli itu berangkat dengan spirit, dengan semangat disrupsi di lanskap media Indonesia. Jadi bukan cuma kita mau melayani yang dipinggirkan dan ambil angle yang berbeda, tapi secara model bisnis kita juga mau berbeda. Di Indonesia rata-rata media itu dimiliki sama oligarki atau akhirnya jadi media online yang benar-benar mengandalkan pemasukan dari iklan. Nah, kami tuh bahkan tidak mau melihat traffic gitu, jarang banget lihat traffic. Jadi kita nggak mau mengejar traffic dengan cara clickbait atau bikin berita yang sepotong-sepotong. Jadi kalau dilihat berita-berita di Project Multatuli itu selalu panjang-panjang. Bahkan kita aja kadang-kadang nggak kuat gitu, bacanya capek. Satu berita ada yang paling panjang tuh 11.800 kata. Yang bacanya tuh, untuk saya yang biasa baca buku aja, ngos-ngosan gitu bacanya. Jadi memang dengan laporan yang panjang, melayani yang dipinggirkan, tentunya kita harus mikirin model bisnis lain yang sustainable. Akhirnya tercetuslah dari Mbak Evi, kita akan pakai sistem membership. Jadi membership ini selain sebagai model bisnis juga pada akhirnya meningkatkan kualitas jurnalisme, karena kita jadi mendengarkan apa yang pembaca sebenarnya mau. Jadi bukan cuma kita ambil uang dari pembaca, tapi kita juga mendengarkan mereka supaya kita bisa tahu, sebenarnya yang dibutuhkan tuh apa, gimana caranya kita tetap relevan. Karena biasanya kalau di media itu kita udah punya agenda setting sendiri gitu, kayak oh ya mau bahas ini segala macam dengan sudut pandang kita yang sebagai jurnalis di Menara Gading yang terbiasa ngobrol sama sesama jurnalis juga aja gitu. Tapi sekarang dengan cara membership ini kita membuka ruang redaksi, benar-benar mendengarkan sebenarnya pembaca mau apa yang penting buat pembaca, dan juga kita percaya bahwa pembaca yang akhirnya akan mendukung kita gitu. Jadi pembaca sebagai kawan M, sebagai
bagian dari Project Multatuli, ketika kita diserang sama polisi, oke, kalian juga harus ikut belain gitu. Langsung diserang polisi gitu ya. Karena itu terjadi. Oke. Nanti kita kapan ngobrol soal ini ya, soal diserang polisi ini menarik kayaknya nih. Nah, saya juga mengajak Mbak Tias ini kan, saya lagi scrolling gitu kan, ya lagi scrolling Multatuli gitu kan, tiba-tiba menemukan nama nih, Justias sebagai orang yang nge-like gitu kan, lah kok nge-like nih orang, ternyata nggak cuma sekali, karena beberapa kali kan ya, oh ini jangan-jangan nih termasuk kawan M juga nih. Nah, Mbak Tias, seberapa kamu terinjek sih sama konten-konten Project Multatuli sampai seolah-olah kamu tuh terinspirasi gitu loh, Mbak Tias? Sebenarnya aku sekarang sih emang juga kawan M juga ya, dan bahkan waktu itu sebenarnya aku sempat donasi sebelum ada program kawan M. Kemudian ketika ada kawan M diluncurkan, dari teman-teman di Project Multatuli kirim email apakah ini mau di-convert ke membership sebagai kawan M. Jadi ya udah sekalian aja gitu. Hanya memang aku agak berdosa karena belum sempat kayak kontribusi lebih gitu ya. Karena kalau dari kawan M kan bisa sebenarnya ikut rapat redaksi dan sebagainya. Cuman karena nggak sempat aja, jadi baru bisanya mendukung lewat kontribusi membership itu tadi. Kalau dari aku sendiri, aku memang tertarik dari awal. Mungkin aku ingat banget pertama baca itu laporan Viria ya, yang soal bukan gig, jadi kurir gitu. Gimana dia sebenarnya juga benar-benar mencoba menjadi kurir dan menuliskan pengalamannya dia. Jadi itu menurutku produk jurnalisme yang kuat banget karena beneran berdasarkan experience dia, dan juga mengangkat suara-suara yang biasanya terpinggirkan, yang nggak kita dengerin. Dan ini buat aku bagus sekali sih, refreshing. Harusnya jurnalisme, maksudnya kita jadi punya perspektif yang lain, punya sumber yang lain, dan karena itu juga sebenarnya yang mendorong aku untuk gabung sama kawan M. Menarik nih. Makasih Matias. Itu tulisannya Feria tuh yang tadi aku bilang paling panjang itu 1.800. Oh iya benar. 11.000, sorry. 11.000 itu kalau jadi paper tuh papernya siapa Mbak ya? Paper ujiannya siapa ya? Marlupong tiga. Aku mungkin tesisku 125 halaman pas gitu. Karena harus 125 jadi 125 halaman gitu. Jadi ngomongin tesis kita ya. Satu kita di satu bimbingan ya. Nah kalau tadi Mbak Tia sempat ada impresi untuk refresh itu kan ya. Sementara di benak saya tuh kalau orang mau refresh jurnalis atau berita tuh kan ya, kalau nggak mampir ke Tirta ID ya ke Kumparin kan ya, atau ke Detak gitu kan ya. Itu kalau misalnya refreshment kan ya. Ini refreshnya ke Project Multatuli dong. Artinya bagi saya, oh ternyata saya juga baru kali ini lihat orang, baru kali denger orang pengen refreshment gitu. Oh, sebegitu berbobotnya Mbak Tias itu ya. Sampai-sampai. Bukan gitu. Karena bagi saya gini, bagi saya adalah keberanian teman-teman di Multatuli untuk menjadi portal berita atau media antara masyarakat dan realita gitu kan ya, yang dia bersih tegang. Karena kalau bahasa saya gini, Mbak Dev ngomong soal media dan oligarki gitu ya. Sementara saya berarti kayak gini, di zaman sekarang kan selalu ada tegangan antara yang small naratif gitu kan, sama generatif. Berita-berita generatif, narasi besar itu kan dibentuk lewat kekuasaan, otoritas, siapa yang berkuasa, siapa yang punya duit, atau siapa yang punya iklan. Terkadang sampai gini, TV swasta pun juga dimiliki oleh para gitulah ya. Karena untuk mencitrakan, ya memberi citra gitu kan ya. Sementara Project Multatuli itu kan berani menampilkan sisi-sisi ya saya kan narasi kecil, semua naratif itu sendiri. Nah, pertanyaannya kan sebetulnya semangat dasar apa sih Mbak? Mbak Dia sempat ngomong tadi sih soal teman-teman kenapa membuat project ini atau membuat media ini. Tapi saya lebih pengen tahu dong, sebetulnya semangat apa? Kalau dia bilang, roh apa yang sama dari Mbak Dev, teman-teman Mbak Dev itu sampai punya kesamaan visi. Oke, kita stay konsisten di jalur ini gitu loh. Boleh berbagi cerita nggak Mbak? Roh apa yang Mbak miliki dan teman-teman itu untuk berani? Mungkin karena berangkat dari
pengalaman teman-teman lain sebagai jurnalis, sebenarnya kan yang sering dibahas orang adalah jurnalis itu harus netral, nggak boleh berpihak. Tapi sebenarnya tugas jurnalis itu bukan untuk netral. Tapi kalau ya ada ketidakadilan, kita menyuarakan ketidakadilan, kita berpihak pada korban dengan memberitakan fakta dan juga apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu kan yang sekarang jadi masalah, karena ketika ada ketidakadilan, berusaha diputar sebagai sebuah propaganda lainnya. Enggak, ini salah mereka aja. Enggak, ini enggak seburuk itu kok sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya itu ya, kita mau memberitakan kebenaran, tapi kebenaran yang selama ini jarang dibahas. Jadi emang enggak gimana-gimana banget ya, semangatnya memang masih semangat jurnalisme gitu. Cuma ya kita punya perspektif yang berbeda aja. Atau ya kita karena kita punya kebebasan untuk lepas dari pemilik, lepas dari iklan, jadi kita bisa membahas isu-isu seperti itu gitu. Kayak misalnya liputan yang soal di Luwuk Timur itu kan sebenarnya Mbak Evi bilang sebenarnya kita tuh nggak seheboh-heboh. Sebenarnya nggak sehebat itu karena kita cuma melakukan kerja jurnalisme, kita ngecek sama korban, sama ibunya korban, apa yang sebenarnya terjadi, bukan cuma mendengarkan dari polisi saja. Itu yang penting. Jadi ketika kita membahas soal kejadian sekarang kan sering ada narasi dari pemerintah atau perusahaan, oh enggak sebenarnya kayak gini. Nah, seperti yang Mas Nugi bilang, karena mereka yang punya kekuasaan, mereka yang bisa bayar untuk dapat airtime, apa segala macam, mereka yang bisa bikin PR, akhirnya mereka yang bisa menyebarkan cerita-cerita yang kemudian dianggap sebagai kebenaran. Nah, itu kan sebenarnya propaganda yang umum dilakukan ya. Cuma ketika kita menjadi jurnalis dan mengikuti pola-pola seperti itu karena keterbatasan resources atau ya karena harus mengikuti kepentingan pemilik, ya itu susah kan. Nah, yang Project Mutatuli lakukan tuh sebenarnya kembali ke awalnya aja sih, bahwa ya kita ada untuk memberitakan kebenaran, dan meskipun kebenaran itu bertentangan dengan apa yang kekuasaan bilang, ya itu tetap kebenaran. Saya langsung berdek gitu. Berdek itu bahasanya bergetar gitu kan ya. Mbak Lei, Mbak Tias, saya ke dirimu nih. Dirimu punya pandangan apa tentang narasi kecil ini, Mbak? Dirimu kan postmodernis ini kan, anak postmo nih kan ya. Dengan kajian ilmu merlupong itu apakah bisa membedah narasi kecil ini, Mbak Tias? Menurut kamu gimana sih? Kalau sebenarnya aku nggak anak postmo juga ya, karena masih masih mencari apa namanya kebenaran yang nggak nggak relatif gitu ya dalam artian itu. Tapi aku sih sepakat dengan yang disampaikan oleh Devina tadi, lebih ke begini ya, mungkin kalau temanya ini apakah kita bisa bahagia gitu kan ya. Aku merasa bahagia itu adalah suatu kondisi ketika ternyata apa yang aku expect itu sesuai dengan kenyataan. Cuman ketika semakin tua gitu ya kan, ketemu dengan banyak hal, ternyata banyak ketemu dengan pengalaman-pengalaman yang memperlihatkan bahwa versi kebenaran yang selama ini aku percaya, versi-versi kebenaran-kebenaran mainstream itu tadi, itu nggak sesuai dengan kenyataan. Dan itu membuat resah, membuat nggak bahagia gitu. Nah setelah itu akhirnya memang jadi, itu juga sebenarnya kenapa waktu itu aku belajar filsafat, dan kemudian akhirnya menulis soal sesuatu yang kaitannya dengan persepsi gitu. Karena ternyata ya kita itu cara kita melihat, cara otak kita bekerja, cara kita memahami sesuatu itu terbatas, sifatnya sangat perspektifal gitu ya, berdasarkan persepsi kita. Dan adanya suara-suara yang lain, suara-suara kecil tadi, narasi-narasi yang kecil tadi, itu sebenarnya melengkapi suara yang sudah ada, sehingga kalau menurutku itu penting untuk sebenarnya kita jadi bisa memproses atau mengetahui kebenaran yang lebih benar gitu, dalam artian karena kebenaran sebenarnya juga ternyata ada derajat-derajatnya, kebenaran versi siapa, tetapi bukan berarti tidak semuanya bisa dijadikan kebenaran gitu. Kita butuh narasi-narasi yang lain untuk menilai, mengukur yang benar itu paling tidak buat kita itu apa gitu. Kira-kira seperti itu sih. Ini, tadi muncul beberapa kata kunci nih, perspektif, kebenaran. Ini saya jadi ingat teman kita yang di Jerman ya, lagi berkutat dengan kebenaran dan perspektif. Ala Nietzschean ya Mbak ya. Nah, Mas Teguh, Anda sebagai pembaca nih, Anda mungkin belum jadi kawan M ya kan? Harusnya jadi kawan M nih Mas Teguh nih. Mas Teguh,
jatuh cintamu pada proyek Multatuli atau sebagai sebuah media gitu ya, kenapa sih Mas? Kamu begitu ngefans sama Mbak Devina tuh kenapa sih Mas? Terus langsung ketemu nih, ya antara fans sama artisnya nih ketemu nih. Kan gini, karena dasarnya kan saya kan minoritas ya. Jadi naluri menjadi minoritas, menjadi terpinggirkan itu kan pasti melekat. Jadi begitu dengar yang Multatuli kan kalau kita dengar kan dia kan membela yang terpinggirkan, yang tidak punya kekuatan gitu kan. Terus begitu lihat beritanya, wah iya kok ternyata kok beritanya lain gitu kan ya. Kalau yang tema-tema besar kan udah habis dimakan media mainstream ya. Kok ada ditulis gitu di media Project Multatuli dan bagus gitu. Kebetulan saya juga waktu itu bacanya yang kurir itu yang dia sampai sewa kos sendiri terus mencoba jadi kurir kan menarik ya. Oh kok pembuatannya serius banget gitu loh dan ceritanya menarik gitu. Itu aja sih Mas mungkin karena merasa senasib kali ya sepenanggungan menjadi orang yang termarginalkan gitu kan. Jadi kan itu Kamu kayak ASEAN solidaritasnya terbentuk tuh. loh. Kamu kayak ASEAN tuh kamu. Tapi gini, saya juga punya pertanyaan sama Mbak Devina. Silakan Mas Teguh. Kan kalau media-media itu kan kalau saya dengar dari teman saya, ya memang media model bisnisnya begitu. Mereka makannya dari iklan, dari klik gitu. Kadang berita dipenggal jadi seberapa page biar memang cara hidupnya begitu. Kalau enggak kan medianya nggak hidup gitu ya. Sedangkan Project Multatuli kan beda ya. Bahkan waktu saya pertama baca Project Multatuli, saya bilang ke teman saya kan baru baca nih situs keren nih Project Multatuli. Teman saya, hah? Apaan? Project apaan? Nggak tahu gitu. Setidak terkenal itu gitu loh. Berarti kan secara klik itu kan juga kecil ya pasti. Itu apa bisa hidup nggak sih Mbak media seperti itu atau jangan-jangan cuman dijadikan ini doang dijadikan sampingan doang, maksudnya orang-orang yang di situ itu udah punya pekerjaan di tempat lain yang menghasilkan uang, jadi mereka idealismenya di situ gitu loh, proyek idealismenya atau gimana? Ini perspektif Bapak ini. Hidup sebagai sebuah media. Ini perspektif Bapak di tanggal tua. Perspektifnya soal itu. Mbak Devina tuh, Mas Teguh. Kalau misalnya dibilang bisa hidup apa enggak, ya kita juga eksperimen sih. Itu salah satu tugas saya, makanya cari kawan M sebanyak-banyaknya supaya kita tuh bisa hidup dari pembaca gitu. Nah, kalau misalnya menjawab pertanyaan Mas Teguh tadi, ini orang-orangnya apakah udah punya pekerjaan lain? Enggak, kita semua kalau misalnya mau dibilang, kalau saya pribadi ya, saya tuh resign dari pekerjaan sebelumnya dengan turun gaji untuk masuk Project M karena ya udah gitu. Saya percaya sama apa yang dilakukan, kerja di Project M itu lebih sesuai hati nurani saya, lebih cocok juga cara kerjanya dan ya udah saya mau melakukan itu gitu. Jadi memang sebenarnya kita masih mengejar idealisme tapi ya masih hidup juga kok sebenarnya. Masih digaji dengan layak dan dapat libur segala macam, dapat THR kok. Tidak menyalahi undang-undang ketenaga kerjaan. Yang penting libur Mas Teguh. Tambah jempol lagi sih. Mas Teguh ini kerja sampai seperti kuda ini gue. Nah, ya, mikir materi mulu, lupa idealisme. Nah, Mas Teguh ini idealisme sekali nih orangnya. Kalau idealisme sekali nih, tapi begitu jadi bapak dan tanggal tua langsung materi ya di kepala. Sama Mas Teguh saya juga kayak gitu kok. Terima kasih Mbak Devina, pertanyaan jawabannya sangat pas banget nih kayak ya juga ya ternyata ya. Artinya persoalan turun gaji itu bukan persoalan nomor satu gitu. Yang nomor satu adalah menemukan kecocokan gitu kan ya. Ya soal passion, ya soal jam kerja, ya soal me time, ya soal kewarasan. Atau kalau bahasanya anak zaman dulu tuh kayak work-life balance gitu kayak gitu loh. Keseimbangan hidup kerja dan hidup adik-adik. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih sebetulnya. Karena kita nggak bisa lama-lama juga. Ini saya langsung tanya ya ke tiga pecerita kita ya, Mbak Devina ya, Mbak ya sama Mas Teguh. Kalau orang tanya, adakah bentuk lain dari bahagia? Dengan latar belakang cerita Mbak Devina. Ada orang yang terpinggirkan. Yang mereka mungkin secara media masif itu tidak terpotret. Atau potret mereka itu hanya mampir di mana ya? Di balik truk gitu kan ya. Di balik truk, mural-mural truk gitu kan ya. Orang-orang pinggiran, termarginalkan ini kan mereka pasti punya konsep bahagia mereka sendiri dong. Atau kalau kata orang zaman dulu tuh kayak bahagia itu simpel kok.
saat kamu makan di warteg, kamu makan 5 gorengan, tapi yang punya warteg hanya ngasih kamu dah 3 gorengan aja mas, yang 2 diskon, itu kan bahagia kan ya. Artinya setiap orang punya definisi sendiri soal bahagia. Mbak Tias tadi ngomong soal bahagia itu ya tidak resah gitu kan ya. Tidak resah menemukan yang pasti itu kan, yang penting yang pasti itu kan. Nah, dari pengalaman Mbak Devina, sebagai seorang jurnalis, Mbak Tias, sebagai seorang yang melintang buana, bahkan saya baru tahu Mbak Tias seorang buruh di konsultan buruh gitu kan ya, dan Mas Teguh yang akhirnya terjebak di materi gitu kan ya karena kesibukan. Adakah bentuk lain dari bahagia dengan cara apa sih bahagia itu Mbak? Akhirnya Mbak Dev. Kalau buat saya pribadi di umur yang masih segini-segini aja, mikirnya bahagia tuh bukan cuma momen-momen yang menyenangkan, pleasure gitu. Atau kalau pakai konsep karena kalian anak filsafat, hedonisme gitu. Jadi bahagia tuh lebih ke apa ya, meaning, apa yang kita bisa buat, apa dampak yang bisa kita buat, apa yang bisa kita dapatkan dari hidup, pengalaman-pengalaman yang mungkin enggak menyenangkan, tapi kemudian ya membuat hidup kita tuh jadi lebih bermakna gitu. Misalkan kayak kerja keras dengan gaji yang turun, tapi ya saya percaya apa yang saya lakukan ini bermanfaat dan itu bikin saya bahagia. Tapi mungkin kalau misalnya Mas Nugi tanya soal orang-orang yang kurang beruntung dari kita lah ya, terpinggirkan dari segi sosial, ekonomi, politik, saya nggak bisa bilang kalau mungkin mereka bahagia banget, tapi ya mungkin mereka bisa, karena secara jujur kita pasti butuh mencapai standar tertentu dalam hidup untuk bisa bilang bahwa hidup kita layak gitu. Dan baru setelah layak itu baru bisa kita bahagia kan. Jadi kalau dinilai dari seperti itu ya mungkin mereka nggak bahagia-bahagia banget, tapi pasti hidup mereka punya arti tersendiri buat mereka. Dan ya kalaupun memang tidak bahagia, tetap ada artinya gitu. Dan itu yang bikin hidup jadi layak dipertahankan mungkin. Itu sih kalau dari saya. Ini kutipan penting ini. Kutipan penting. Ini ada Mas Simon sebagai penonton di sini nih. Mas Simon temennya Mbak Tias nih. Ini lagi nyatetin semua quote nih. Mas Simon tolong tulis nih. Hidup layak diperjuangkan. Seperti dirimu layak diperjuangkan juga. Oke, Mbak Tias. Ya. Coba lengkapi. Adakah bentuk lain kebahagiaan atau bahagia itu apa sih Mbak? Tadi kan Mbak bilang kebahagiaan itu kondisi di mana yang aku expect sesuai dengan yang nyata gitu kan ya. Iya, kalau sebenarnya kebahagiaan itu bukan sesuatu yang pasti ya, bukan sesuatu yang tetap, bukan, aku tadi setuju kayaknya ada yang nulis di komen juga bahwa kita juga kebenaran itu pasti kita nggak akan bisa yang final gitu, karena sifatnya itu selalu berkembang. Justru memang di situ ternyata buat aku sendiri hidup itu ya seperti itu, hidup memang nggak pernah pasti, dan kebahagiaan pun juga akan seperti itu. Kebahagiaan itu sifatnya hanya sementara, sekarang aku bahagia, nanti nggak bahagia gitu, dan mungkin jadinya kalau kita pakai kayak semacam standar-standar tertentu itu menjadi sulit, karena sebenarnya kebahagiaan itu adalah suatu kondisi, sifatnya dia juga kayak apa ya, fleeting, sementara gitu. Hanya saja dari banyak hal itu ada hal-hal tertentu yang tadi bahwa kalau buat aku merasa bahagia kalau ternyata apa yang aku inginkan, aku ekspektasikan itu sama dengan apa adanya, apa bukan kebenaran lah ya, realitas gitulah yang ada di dunia gitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang dari banyak banget jenis kebahagiaan, misalnya bahagianya yang hedonisme, nggak lapar, makan enak, dan sebagainya. Ada bahagia yang sifatnya lebih lama. Dan aku rasa bahagia-bahagia ini yang lebih layak untuk diperjuangkan. Misalnya juga apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Project Multatuli juga untuk menyuarakan orang-orang yang termarginalkan. Terus atau juga untuk tadi mengejar meaning atau arti, atau bagaimana caranya kita merasa berkontribusi gitu misalnya kepada sesama. Karena kalau misalnya hal-hal tadi nggak diperjuangkan, kesetaraan mungkin cita-cita yang sangat jauh ya. Tetapi kan itu juga suatu progres sedikit demi sedikit. Dengan mencapai sedikit demi sedikit itu sih aku
merasa kemungkinan kita untuk mencapai momen-momen bahagia itu akan menjadi lebih banyak gitu. Jadi itu sesuatu yang patut untuk diperjuangkan. Thank you. Ini istilahnya bagus nih. Momen-momen bahagia. Artinya kalau kata momen itu kan lekatnya dengan berarti ada peristiwa gitu kan ya. Peristiwa itu kan berarti sifatnya dirayakan gitu kan. Jadi dengan mengatakan momen bahagia artinya mungkin di situ ada maksud bahagia itu bisa ada berbagi kebahagiaan gitu loh. Itu yang saya tangkap ya Mbak ya. Semoga oke masuk akal juga nih. Semoga ya. Mas Teguh, yang terakhir Mas Teguh. Anda sebagai bapak-bapak nih, bagaimana dirimu? Bentuk lain dari bahagia, aku sih percaya ada bentuk lain dari bahagia, karena kan gini ya, kadang kekuasaan tuh terlalu apa ya, mengontrol kita. Jadi mereka udah mengontrol kita bagaimana standar bahagia itu apa ya, rumah, mobil gitu. Itu kan sebenarnya kan hegemoni dari kekuasaan kan ya. Mereka menentukan standar bahagia gitu. Sampai kadang kita lupa ada hal-hal kecil yang sebenarnya ya bisa bikin kita bahagia juga gitu loh. Cuman terkadang kan selama ini kan terpaan media, terpaan influencer itu kan menghegemoni kita gitu loh. Aku sih percaya ada bentuk lain dari bahagia ya. Sehat ya, melihat senyum anak gitu itu udah bahagia. Cuman kadang selama ini mungkin kita terlalu disetir aja gitu aja sih. Terima kasih Mas Teguh untuk quotes-quotes-nya. Terima kasih untuk Mbak Devina. Ini Mas Simon membuat quotes bagus nih dari Mbak Devina. Bahagia itu ada di persoalan meaning. Meskipun gaji turun, tapi bisa mengajar idealisme, saya tetap bisa bahagia. Devinayo 2022. Versi Wah, gaji Tias. turunnya disebut terus. Loh, Mbak, itu bagi orang-orang kayak kami, booster gitu, kayak ada temannya gitu kan ya. Nah, Mbak Tias nih, kebahagiaan pasti, yang tetap. Justru itulah buatku hidup gak pernah pasti. Kebahagiaan juga tidak tetap dan sementara belaka. Aduh, ini kayak Heraklitos banget ini. Mas Teguh, aku percaya bentuk lain dari bahagia, sebab takaran kebahagiaan sekedar hegemoni dan kekuasaan. Misalnya sehat atau melihat senyum Eru ya, Mas Eru di rumah, saya Mas Teguh. Mbak Devina, Mbak Tias, Mas Teguh, terima kasih sudah menemani kami Peri Plus untuk ngobrol selama 46 menit ini. Makasih ya, mohon maaf jika ada salah kata, salah pertanyaan, salah logika, salah retorika. Mohon maaf. Kapan-kapan kita join lagi ya, kolaps lagi ya, dengan acara yang lebih serius daripada ini. Atau ini cukup serius, Mbak Tias? Serius kok, ini sangat serius. Katanya nggak serius padahal ngobrolnya, ternyata kenapa pertanyaannya serius ya? Nah, bisa kalau ketemu Mbak Devina, Mbak Tias tuh nggak mungkin nggak serius sih. Wajah kalian tuh wajah wanita-wanita jenius dan cerdas. Terima kasih. Salam sehat, Mbak Devina selamat cuti. Semoga istirahatnya mencukupi. Ya Mbak Dev. Saya akan join kawan M di sini. Teman-teman yang di sini kalau belum tahu kawan M langsung buka aja di alamat Instagramnya Mbak Devina. Di situ ada, nanti bisa cari tahu project Mutatuli juga. Bung kawan M di situ. Ya gitu Mbak Devina ya. Mbak Devina mau ngasih pesan untuk kawan M? Soal kawan M? Gerakan jurnalisme publik masih butuh bantuan kamu. Ya. Kita habis ini. Jadi kami tahun ini berusaha untuk mencapai 2.000 kawan M dulu targetnya. Jadi kalau misalnya masih belum, tapi kamu percaya bahwa ada suara-suara dari pinggirkan yang patut disuarakan, bahwa kita perlu mendobrak kekuasaan agar tidak ugal-ugalan, silahkan dukung kami dengan cara ke projectmutatuli.org, lalu pilih jadi kawan kami. Asik kok. Asik kok. Terima kasih Mbak Tias, Mas Teguh. Sampai jumpa. Sehat terus ya. Dan terus menginspirasi terus ya. Live ini akan saya hentikan dalam hitungan 3, 2, 1. Bye-bye semuanya. Dah. Dah.